Semangat pagi Nusantara. Semangat pagi Indonesia. Ya, sore ini kita dapat undangan dari Baliwastu Lestari untuk sosialisasi kepada 190 guru SD dari perwakilan 100 sekolah yang ada di Denpasar ya. Dan acaranya sangat luar biasa ya, guru-gurunya pada semangat, dan hari ini juga ada tim-tim baru kita ya yang hadir seperti Pak Ari ya, Bu Rita dan adik kita Mia. Iya, terima kasih untuk tim hari ini dan salam sukses selalu, semangat, salam lempeng, salam ekoenzim. Yes, bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Yeah. Yes. Selamat sore, saya Ria, nama lengkapnya Niwayan Riyawati. Saya Ketua Yayasan Baliwastu Lestari, juga sebagai founder. Ya, jadi hari ini saya beruntung bisa mengundang teman-teman Ekoenzim Nusantara dalam acara peningkatan kapasitas kepada 100 sekolah yang nantinya terlibat dalam program pengembangan numerasi, literasi, dan karakter terhadap pendidikan lingkungan hidup berlandaskan Tri Hita Karana. Dalam program ini, itu adalah sebuah program yang kemudian kami gerakkan melalui program organisasi penggerak dari program unggulan Kemendikbudristek. Jadi program organisasi penggerak ini itu dimulai sejak tahun 2021 ya, itu menggerakkan 100 sekolah bersama 1.900 guru di dalamnya supaya nantinya mereka semua mampu menjadi fasilitator yang menghasilkan insan-insan perawat bumi. Seperti kita ketahui bersama, permasalahan sampah kita saat ini khususnya di Kota Denpasar ya, kita pada saat kita kesulitan mengedukasi orang tua, pada saat kita kesulitan masuk ke sebuah komunitas itu, kami merasakan sejak tahun 2015 bahwa dunia pendidikan itu punya peran yang sangat strategis dalam usaha perubahan perilaku terhadap pengelolaan sampah khususnya dan umumnya, dan kemudian di dalamnya itu ada pengelolaan organik, non-organik dan lain sebagainya, utamanya perilaku mitigasi terhadap perubahan iklim. Nah, kami beruntung bertemu Kokojo bersama teman-teman yang punya komitmen yang tidak bisa diragukan, yang bagi saya seorang praktisi juga masih terbatas. Jadi karena keterbatasan saya menginginkan dan saya beruntung bisa berkolaborasi kali ini. Bagaimana nantinya 1.900 guru yang kita bagi menjadi 10 sesi itu mendapatkan berbagai macam wawasan yang menjadi bekal mereka supaya bisa berperilaku sebagai insan-insan perawat bumi. Sekali lagi, dunia pendidikan itu menggembleng 40% dari total populasi kita Indonesia. Mereka tidak mengenal, tidak mendapatkan warisan dari guru-gurunya bagaimana merawat bumi. Tapi kita tidak bisa tinggal diam karena kita mewarisi sekarang masalah karena perilaku kita. Paling tidak kita tidak mewariskan masalah yang sama kepada anak cucu kita. Sekarang kita harus mengajak kaum milenial ini untuk bergerak bersama. Kita harus masuk dunia pendidikan karena mereka agen-agen perubahan masa depan demi satu-satunya rumah kita. Terima kasih Ekoenzim Nusantara, terima kasih komunitas Ekoenzim Nusantara, khususnya Ekoenzim Nusantara Bali atas kolaborasinya sore ini. Semoga 190 peserta hari ini bisa mengimbaskan 2.000 guru lainnya dan ribuan anak-anak mereka nanti di sekolahnya masing-masing. Semoga bermanfaat, semoga semakin banyak kolaborasi yang kita bisa selenggarakan ke depan. Semangat! Terima kasih.
nanti bisa Bapak Ibu gunakan jika di rumah yang rumah tangganya anggotanya 5 orang menghasilkan sampah 1-5 kg, masukkan ke sini, maka dia akan panen pupuk organik cair itu setiap 2 minggu sekali, sebulan 2 kali sebanyak. Kalau sampahnya 5 kg, maka POC-nya akan panen di kisaran 20-40 liter dalam waktu 1 bulan. Nah, untuk mengantisipasi metan, tadi Kojo sudah menyampaikan bahwa semua organik dari sisa makanan itu pasti akan menghasilkan metan. Tapi ketika kita mengolahnya cepat dengan bantuan bakteri pengurai, ini akan meminimalisir metan, Bapak Ibu. Oke? Kita akan menggunakan bantuan organik, tidak diapa-apakan pun dia akan terurai asal menyentuh tanah. Ya, langsung. Jangan dibungkus kantong plastik, dibungkus kampil, dibungkus itu baru nanti dibuang. Itu nggak boleh. Kalau punya tebel, dia harus segera menyentuh tanah. Kemudian karena kita nggak punya tanah, misalnya di kota-kota, maka kita semua harus siap dengan komposter untuk sisa makanan yang tidak bisa digunakan ekoenzim. Ingat ya, ekoenzim itu sangat penting. Tadi apa manfaatnya sudah sangat jelas dipaparkan. Nah sekarang sisanya masuk ke sini, disemprotkan ini unsur-unsurnya kita bisa dapat di rumah ya, bakteri baik yang nanti Bapak Ibu sudah mendapatkan apa itu bahan-bahannya, ada ragi, kemudian ada apa, gula kelapa maksudnya, air kelapa tua yang dibuang-buang di pasar, kemudian ada di sini juga air beras, di sini campurannya ada bongkol pisang atau kulit pisang kita blender masuk ke sini. Ini adalah pengurai yang dahsyat untuk sampah yang sudah dimasak. Kemudian ini hasilnya, Bapak Ibu, ini hasilnya yang kita panen. Lebih cepat memang dari ekoenzim, tetapi sekali lagi fungsinya berbeda. Tujuan, maksud dan tujuan dari membuat ekoenzim dan pupuk organik cair ini tujuannya masing-masing berbeda. Itu nggih? Jangan nanti udah nggak usah buat ekoenzim, kan ini solusi gitu. Tapi kita butuh gas itu untuk mengurangi pemanasan global. Bisa paham Bapak Ibu? Bisa. Ya, ini hasil ini. Kalau ekoenzimnya udah kebanyakan, ya itu bermanfaat luar biasa buat tubuh kita. Tapi ini Bapak Ibu, kabar baiknya adalah ini nanti Ibu panen bisa disetor ke bank sampah hasilnya. Jika udah kelebihan ya. Potnya udah saking seringnya disiram oleh ini karena punya pot sedikit, mungkin nanti punya tabulan pot juga ya. Tapi kalau kelebihan nanti bisa disetor ke bank sampah hasilnya. Berbeda aromanya dengan ekoenzim. Kalau ekoenzim segar, ini seperti bau kentut, Bapak Ibu. Berbeda, fungsinya juga berbeda, yang nggak bisa disamakan. Saya Halila Anissa dari SDN 27 Macutan. Kesan dan pesan kami setelah mengikuti ini, workshop ini sangat bermanfaat, yang mana untuk penanggulangan globalisasi pemanasan global yang selama ini kita tidak tahu cara menanggulangi, dan yang berikutnya yaitu kita bisa mendapatkan ilmu bagaimana cara pengolahan sampah yang tadinya selama ini kita buang-buang tanpa ada manfaatnya. Setelah mengikuti workshop ini kita bisa mengetahui yang mana sampah yang selama ini kita buang besar sekali manfaatnya untuk kesehatan kita. Yang selanjutnya yaitu dengan workshop ini kita bisa mengetahui yang mana sampah yang selama ini kita buang-buang juga sangat bermanfaat untuk lingkungan sekitar, seperti untuk pupuk, untuk kolam, untuk penyegaran ikan dan lain-lain, untuk pengobatan juga termasuk gatal-gatal dan lain-lain. Mudah-mudahan harapan kita sosialisasi ini, workshop ini sampai ke bawah, karena memang ini hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh masyarakat sekitar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat sore. Om Swastiastu. Nama saya Dewa Ayu Putu Juliari. Saya dari Sekolah Dasar SD 5 Kesiman. Hari ini kita ada sosialisasi tentang ekoenzim terutama ya. Nah, banyak sekali manfaat setelah diterangkan ekoenzim ini ya.
bagaimana dia bermanfaat untuk lingkungan, membantu pengurangan sampah, kemudian manfaatnya untuk keluarga, terutama lingkungannya, mengurangi hal-hal yang membuat pencemaran lingkungan semakin besar. Nah, di hari ini saya sangat berterima kasih kepada acara ini khususnya karena sudah memperkenalkan Eko-Emsin kepada kami semua, para guru atau pendidik yang mungkin bisa menjadi barometer nanti ke depannya untuk memberitahukan kepada anak-anak bagaimana cara pembuatannya, manfaatnya apa, sehingga nanti dari lingkungan terkecil dan terbawah pun akan semakin bisa tersebarkan. Mari kita bersama-sama memanfaatkan Eko-Emsin ini karena di samping biaya murah, kegunaannya pun banyak, manfaatnya, kemudian dia bermanfaat untuk lingkungan kita semua. Terima kasih. Om Santi Santi.